warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sosiologi SMA Negeri 1 Kapuas Timur, kelas 11 MIPA 2. Jadi video ini adalah tentang apa, Kak? Jadi video ini akan menjelaskan tentang materi stratifikasi sosial. Nah, apa sih stratifikasi sosial itu? Menurut Bruce J. Cohen, stratifikasi sosial didefinisikan sebagai sistem yang menempatkan seseorang pada kelas sosial tertentu sesuai kualitas yang dimiliki. Penggolongan masyarakat dalam kelas-kelas secara bertingkat menyebabkan masyarakat mengenal kelas sosial, misalnya masyarakat kelas sosial atas, menengah, dan bawah. dasar stratifikasi sosial dalam masyarakat adalah sesuatu yang dihargai seperti kekayaan, kekuasaan, kehormatan, keturunan, dan ilmu pengetahuan. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, kekayaan. Kekayaan berkaitan dengan kepemilikan harta dan tinggi pendapatan seseorang. Semakin banyak harta dan pendapatan seseorang, semakin besar pula peluang seseorang menduduki lapisan sosial atas. Contohnya seperti gaji tahunan yang terus meningkat, terus dia menyumbang ke berbagai pihak yang membutuhkan. Contohnya seperti panti asuhan. Kedua, kekuasaan. Kekuasaan berkaitan dengan kemampuan seseorang menguasai dan memerintah berdasarkan kewibawaan, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik. Contohnya seperti raja, presiden, dan juga ketua-ketua geng. Ketiga, penghormatan. Orang yang dihormati dan disegani masyarakat akan menempati lapisan sosial atau dalam stratifikasi sosial. Selain pemikiran, harta, dan kekuasaan, seseorang dapat dihormati karena kepandaian yang dimilikinya. Dengan demikian, seorang tidak harus memiliki kekayaan melimpah atau jabatan tinggi untuk dapat dihormati masyarakat. Contohnya seperti yang ada di belakang saya, Makam Surya Chandra. Dia seorang tokoh yang sangat dihormati karena telah berjuang memerdekakan Indonesia yang tercinta ini. Keturunan, status sosial dalam masyarakat dapat diperoleh melalui kelahiran. Sebagai contoh, dalam masyarakat feodal, keturunan yang berasal dari keluarga raja atau kaum bangsawan akan menempati lapisan sosial atas. Dan yang kelima, pendidikan atau ilmu pengetahuan. Dalam kehidupan masyarakat modern, individu atau kelompok yang memiliki keahlian atau berpendidikan akan mendapat penghargaan lebih tinggi daripada orang yang tidak memiliki keahlian atau menempuh pendidikan. Contohnya, seperti mahasiswa yang memiliki prestasi tinggi dan diakui oleh negara. Nah, yang selanjutnya sifat stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial memiliki beberapa sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah terbuka. Sistem pelapisan sosial terbuka bersifat dinamis. Artinya, seseorang yang memiliki kemampuan atau keahlian dapat naik ke sosial lapisan bagian atas maupun bawah tergantung prestasi yang diraih. Contohnya seperti pejabat yang melakukan korupsi, maka otomatis dia akan turun ke bagian bawah. Dan juga contoh lainnya adalah orang biasa yang mendadak menjadi orang kaya akibat prestasi yang diraihnya. Dan yang kedua adalah tertutup. Sistem pelapisan sosial tertutup membatasi perpindahan status individu untuk naik ke lapisan atas atau turun ke lapisan bawah. Sistem ini menyebabkan masyarakat sulit melakukan perpindahan status ke lapisan lain. Sistem pelapisan sosial tertutup biasanya didasarkan pada keturunan. Contohnya adalah keluarga bangsawan pada era Renaissance. Dan yang ketiga, campuran. Sistem stratifikasi sosial campuran membatasi kemungkinan seseorang berpindah kedudukan pada bidang tertentu, tapi membiarkan melakukan perpindahan lapisan pada bidang lain. Contohnya seperti kewarganegaraan yang berpindah-pindah. Duh, aku kenang-kenang nah. Stratifikasi sosial Sosial tertutup lah aku tak harus membaca Berbagai tempat. Aduh, Sisil sudah capek guys. Aduh, buram. Sudah kah? Bukan ini lupa ini.